Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Yusniarti dari kelas IF 101 dari prodi eh, Teknik Informatika dengan NIM 230401010302. Nah, pada mata kuliah chat literasi di sini kebetulan untuk ujian tengah semester eh, kami diminta untuk membuat beberapa project, salah satunya eh, dan saya mengambil tema ini untuk eh, topiknya sebagai topik, yaitu eh, pindah ke atau move pindah ke cloud computing teknologi. Jadi sebelum kita jelasin nih, kenapa sih kita harus pindah gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya jelasin dulu apa sih itu cloud computing gitu. Jadi cloud computing adalah model pengelolaan sumber daya IT seperti kayak server atau compute-nya, storage-nya, atau aplikasi dan layanannya itu diakses melalui internet gitu. Jadi semuanya dalam bentuk virtual gitu dan diakses melalui internet gitu. Jadi kayak storage pun juga virtual. Dan alih-alih memiliki biasanya itu ada provider yang provide cloud computing ini gitu, kayak AWS atau AWS ya, Microsoft Azure juga ada, atau Google Cloud, atau bisa menggunakan cloud cloud lokal Indonesia juga ada, kayak CPN Cloud atau Primacom Cloud seperti itu mungkin, atau ada istilah OpenStack gitu. Nah, itu jenis-jenis cloud yang bisa kita pakai gitu. Ya mungkin untuk detailnya mungkin saya belum membahas ke situ dulu ya. Kita bahas dulu nih, kenapa sih kita harus beralih ke teknologi cloud computing di era sekarang ini gitu ya. Dengan migrasi eh, cloud computing, perusahaan itu dapat mengurangi biaya operasional gitu. Jadi nggak perlu invest besar untuk perangkat hardware atau untuk maintenance-nya. Jadi biasanya kalau yang ini mengarah ke public cloud ya. Kalau yang public cloud itu ada supportnya, jadi ada uh, service yang kita tinggal pakai gitu. Jadi nggak perlu kita uh, punya hardware dulu gitu. Jadi kalau on-premise atau yang tradisional itu kan kita harus punya server dulu. Satu server digunakan satu aplikasi gitu. Jadi kayak mubazir banget ya gitu. Secara biaya operasional juga mahal gitu. Jadi kita perlu ada maintenance, bayar listrik, sewa data center mungkin gitu. Nah, kalau untuk hmm, kalau mengenai biaya untuk yang private cloud mungkin ada investasi di awal. Jadi eh, investasi hardware, namun nggak bisa digunakan jangka panjang gitu. Nah, kalau yang eh, public cloud mungkin biaya operasional mengurangi biaya operasional. Kita nggak beli hardware atau apa, tapi eh, secara penggunaan VM, kalau misal VM-nya sedikit, kita sebaiknya pakai public cloud gitu. Tapi kalau udah VM-nya banyak, sebaiknya pakai private cloud untuk jangka panjang ke depannya untuk soal biaya gitu. Jadi bisa diatur lah nanti dan meningkatkan skalabilitas. Nah, eh, karena di cloud computing ini dia itu
bukan sekedar virtualization gitu ya. Jadi skalabilitasnya itu tinggi gitu. Jadi dan bukan sekedar eh, skalabilitas aja ya, ada H-nya juga gitu, high availability. Jadi eh, setiap atau setiap arsitektur cloud itu pasti ada H-nya. Jadi eh, node-nya atau servernya itu lebih dari satu gitu. Jadi itu lalu mendukung inovasi. Jadi udah banyak ya sekarang cloud computing itu ya, integrasi dengan misal dengan AI, IoT atau analitik gitu. Nah itu sekarang udah pada gencar-gencarnya itu gitu. Jadi uh, inter, intra, integritas atau integrasi dengan third party lainnya atau tools lainnya itu sangat mendukung gitu. Apalagi sekarang kebutuhan kayak IoT, ML, machine learning seperti itu kan dia butuh spek yang tinggi gitu ya. Nah mungkin eh, cloud computing ini cocok untuk mendeploy atau menginstal tools-tools semacam itu gitu. Lalu selanjutnya memastikan ketahanan data. Dengan kita pakai cloud computing, ya, itu kita bisa biasanya ada skenario backup atau DR otomatis gitu ya. Eh, biasanya juga cloud itu menyediakan, kalau yang nggak menyediakan, kita masih bisa integritas dengan integrate atau combine dengan third-party tools lainnya gitu. Jadi itu yang mudah gitu. Jadi kita bisa di-R dari cloud satu ke cloud computing lainnya gitu. Jadi data tuh tetap aman. Kita bisa buat dia aktif-aktif atau standby aktif itu juga bisa memungkinkan sekali. Asal resource-nya ada gitu ya. Soalnya kan kalau misal backup atau DR itu pasti kita membutuhkan satu environment lagi untuk membackupnya. Lalu apa sih tantangan dalam migrasi cloud ke cloud ini dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin banyak ya tantangannya itu. Salah satunya ini saya singkat aja. Di sini soal keamanan dan privasi data. Nah mungkin ini kemarin mungkin banyak ya. eh, jadi kan ada dua dua cloud public sama private ya. Jadi kalau keamanan mungkin kalau ingin secure mungkin bisa menerapkan atau menggunakan private cloud gitu. Jadi benar-benar yang bisa akses ya internal itu aja gitu. Jadi tidak sampai keluar atau bahkan bercampur data dengan orang lain gitu. Soalnya kalau misal polycloud itu misal satu server gitu ya, satu server fisik mereka, kita nggak tahu nih VM yang kita buat atau storage yang kita pakai itu menggunakan hardware mana nih dan kita nggak tahu uh, uh, data kita di mana atau pasti di mana dan disimpan di mana juga nggak tahu gitu kan, data disimpan barengan sama siapa juga nggak tahu gitu, walaupun memang isolate dan ada beberapa uh, level security ya di cloud computing. Mungkin kalau soal keamanan dan privasi data, prefer ke private cloud gitu. Contohnya misal buat bank atau asuransi yang mungkin data-data itu krusial gitu, ya prefer ke private cloud. Lalu tantangan berikutnya, downtime pada saat migrasi. Nah ini perlu diperhatikan sekali ya, pada saat migrasi itu pasti ada waktu di mana kita ada downtime-nya gitu. Nah, mungkin hal-hal semacam ini juga perlu diperhatikan. Kita harus apa yang perlu disiapkan dulu sebelum melakukan atau meng-cut over sebuah VM itu gitu, dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya gitu.
Jadi skenario-skenario harus dipertimbangkan dulu gitu. Jadi misal kita ada proses replikasi dulu nih, replikasi datanya dari satu ke tempat ke cloud-nya gitu ya. Nah itu eh, perlu diperhatikan juga gitu, gede VM-nya atau seberapa besar RAM CPU VM disknya gitu, dan itu akan memakan waktu yang lama semakin gede gitu ya. Semakin gede VM-nya pasti akan lama waktu migrasinya. Dan mungkin perlu di schedulekan juga gitu ya untuk kali ini gitu. Jadi biar nggak ada kendala gitu pada saat migrasi, dan sebisa mungkin eh, kalau minimal mi mungkin memungkinkan ada downtime itu, kalau bisa minim downtime banget gitu. Jadi eh, downtime-nya itu ya mungkin cuma pada saat switch networknya dari satu ke tempat lainnya itu mungkin bisa gitu. Lalu selanjutnya ada tantangan berikutnya, biaya yang tak terduga. Nah, ini lebih mengarah ke public cloud. Kalau kalian mau pakai public cloud, contohnya misal kalian menggunakan layanan auto scaling gitu ya, auto scaling instance. Nah, VM itu kan workload yang ada, atau workload aplikasi kalian yang masuk. Kita nggak tahu seberapa banyak mungkin orang mengunjungi website kalian atau apa. Nah, itu mungkin pada saat loadnya tinggi, ya siap-siap aja pakai VM yang banyak gitu ya, VM yang gede gitu. Karena dia auto scale kan. Kita nggak bisa ini. Lalu eh, karena banyak, cost-nya pun juga banyak gitu. Nah, maka dari itu sih harus diperhatikan juga gitu. Dan setahu saya juga di auto scaling itu ada minimal ini sih, kayak ada settingannya untuk maksimal berapa untuk auto scale-nya, atau minimal berapa pada saat normal tuh jalannya berapa. Nah itu masih bisa diantisipasi gitu. Jadi balik lagi, eh, tapi tetap harus memprediksi biaya yang tak terduga gitu. Kadang saya juga mungkin pernah uh, slider ya istilahnya, human error gitu. Jadi lupa matiin VM gitu. Jadi dia running terus gitu waktu VM itu nggak kepake. Nah jadi eh, s- VM waktu yang apa ya, pada saat nggak kepake itu ya saya tetap bayar gitu ya. Jalan terus billingnya gitu. Karena VM-nya pun running kita pakai gitu. Jadi ya harus siap-siap aja sih soal biaya. Lalu langkah-langkah strategi migrasi ke cloud itu apa aja gitu. Nah, yang pertama itu kita perlu evaluasi kebutuhan dari perusahaan gitu. Jadi contoh misal kebutuhannya buat apa sih gitu. Misal lebih ke integrasi, atau ingin fokus sama developing atau semacamnya gitu ya. Jadi nggak terlalu perlu infrastruktur yang eh, banyak, pusing-pusing infrastruktur gitu. Nah, itu bisa menggunakan public cloud. Jadi banyak public cloud yang udah kayak nyediain tools-tools DevOps gitu. Jadi mempermudah gitu ya. Atau misal lagi kebutuhan VM-nya pengen data yang secure, aman yang bisa akses internal sendiri gitu. Nah, itu bisa menggunakan private cloud. Contoh misal OpenStack atau vendor-vendor cloud yang mungkin tersedia di Indonesia gitu ya. Contohnya kayak
eranya cloud, mungkin pernah dengar ya, brand-brand lokal Indonesia gitu, cloud, di stack cloud gitu. Nah itu banyak gitu ya. Nah itu bisa jadi opsi karena sorry, itu hitungannya public, masih public sih. Kalau mau private mungkin OpenStack atau EasyStack. Nah itu eh, mereka akan deploy server di tempat kalian, eh, produk cloud mereka dipakai untuk perusahaan gitu, di perusahaan itu gitu, jadi lebih secure gitu. Nah itu sih. Nah apalagi kebutuhan VM, kalau misal kebutuhan VM-nya 1 sampai 10 mungkin, 1 sampai 10 dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan, ya mungkin masih bisa lah pakai public cloud. Tapi kalau udah ratusan VM itu better kita pakai private sih. Soalnya public juga lumayan mahal. Mungkin kalau private ya kita invest di awal aja gitu. Terus pilih provider cloud yang tepat. Nah ini sesuaiin juga dengan kebutuhan yang pertama tadi gitu. Harus research dulu nih, mulai dari service-service yang ditawarkan, apakah sesuai dengan untuk kebutuhan aplikasi kita gitu. Jadi untuk kebutuhan perusahaan, balik lagi ke poin nomor satu gitu ya. Jadi harus evaluasi dulu terkait eh, opsi memilih eh, provider cloud gitu ya. Jadi mungkin bisa di-compare dari brand satu ke brand lainnya dulu gitu untuk mempertimbangkan. Lalu rencanakan strategi migrasi. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, migrasi itu nggak asal pindah aja gitu, jadi harus memikirkan sebelum action, sebelum migrasi, waktu migrasi, bahkan setelah migrasi itu harus diperhatikan secara matang gitu ya, dan diplaningkan secara matang. Jadi eh, minimal meminimalisir downtime gitu. Upayanya itu sih gitu. Jadi selain mulus migrasinya, dan untuk meminimalisir downtime-nya tadi gitu. Lalu implementasi bertahap. Jadi kita harus eh, tahu nih langkah-langkah ke depannya tuh seperti apa setelah menggunakan cloud ini gitu. Ya baik, mungkin itu penjelasan mengenai cloud computing ya. Jadi memang saya nggak terlalu bahas tentang tipe-tipe cloud atau apa gitu, tapi saya sedikit singgung tentang public cloud, private cloud gitu ya pengertiannya. Nah ini fundamental aja gitu. Dan untuk di sini saya juga cantumkan di blog. Mungkin kalian bisa kunjungi juga di blog saya di enersuni1603.blogspot.com. Di sini saya baru unggah artikel mengenai migrasi dari on-prem ke cloud computing. Dan ya, merupakan langkah strategis ya menuju era digital seperti itu. Ya mungkin nanti teman-teman bisa baca dari sini eh, poin-poinnya, apa yang perlu diperhatikan saat migrasi, dan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Udah yang bisa dibaca di sini. Sudah ini saya akan cantumkan di link deskripsi juga nanti. Ya, oke. Mungkin itu dulu presentasi pembahasan mengenai eh, mengapa kita eh, pindah dari on-prem ke cloud computing teknologi. Ya, itu dulu.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.